Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Adi Nugroho, NIM 51704111067. Mata kuliah Desain Interface. Dosen pengampunya Yoga Syahria, Eskom, Mkom. Saya di sini mau menjelaskan tentang UI dan UX. Kenapa UI dan UX penting? Desain UI dan UX adalah dua pekerja yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya memegang peran penting dalam pengembangan produk. Desain UI dan UX juga akan menentukan apakah produk yang dihasilkan bisa digunakan oleh pengguna dengan mudah. Kemudahan menggunakan produk akan menambah kepuasan pelanggan yang menggunakan produk tersebut. Desain UI dan UX berbeda tidak hanya secara teori, namun proses desain UI dan UX itu sendiri juga berbeda. UI dan UX, dalam gambar ini otak kita sebelah kiri lebih ke UX. Apa saja itu? Interaction design, wireframes and prototypes, information architect, user research, dan terakhir skenario. Dan otak sebelah kanan kita ke UI. Yang pertama itu visual design, color, graphic designer, layouts, tipografi. Alur kerja desain UI dan UX. Desainer UX mendesain bagaimana user interface bekerja, sementara desainer UI mendesain bagaimana user interface ditampilkan. Desainer UI dan UX cenderung akan bekerja dengan berkesinambungan. Tim UX akan mengerjakan application flow, bagaimana tombol-tombol tersebut akan beroperasi, dan bagaimana user interface secara efektif memenuhi kebutuhan informasi pengguna. Sementara tim UI akan menentukan bagaimana semua elemen user interface tersebut ditampilkan. Definisi user interface. User interface adalah bagian visual dari website, aplikasi software, atau device hardware yang memastikan bagaimana seseorang user berinteraksi dengan aplikasi atau website tersebut, serta bagaimana informasi ditampilkan di layarnya. Selanjutnya, komponen pembentukan user interface. Di sini ada 4 komponen dasar meliputi. Yang pertama, tata letak. Apa itu tata letak? Penempatan atau pengaturan posisi semua elemen grafis. UI yang baik pada dasarnya bersifat sederhana, dalam arti elemen grafis terutama untuk navigasi dan akses fitur harus bertata dengan baik sehingga mudah dilihat dan digunakan. Yang kedua, warna. Pilihan warna memiliki pengaruh besar dalam desain antarmuka pengguna. Penggunaan warna yang berbeda untuk setiap tombol dan ikon memudahkan pengguna menemukan fitur yang dicari ingin digunakan. Yang ketiga, tipografi. Penggunaan jenis huruf yang tepat juga sangat penting karena elemen ini berperan dalam menentukan tingkat keterbacaan. Yang terakhir, grafik. Elemen visual terutama gambar dan ikon bisa menjadi poin utama. Yang selanjutnya, elemen dalam desain user interface. Yang pertama, kontrol input seperti tombol, toggles, dan checkbox. Yang kedua, sistem navigasi misalnya slider, kolom, search, icon, dan lain-lain. Yang terakhir, elemen call to action atau CTA. Prinsip utama dalam merancang user interface. Yang pertama, user compatibility. Pada dasarnya, sistem diciptakan untuk kebutuhan user yang lebih dari satu orang dan berlatar belakang yang berbeda. Contohnya, interface Corel Draw yang desainernya harus bisa memanjakan penggunanya. Yang kedua, product compatibility. Sebuah aplikasi yang bertopengkan antarmuka harus sesuai dengan sistem aslinya agar mendapatkan informasi yang detail dan akurat. Contohnya, aplikasi sistem melalui antarmuka diharapkan menghasilkan report atau laporan serta informasi yang detail dan akurat dibandingkan dengan sistem manual. Dan yang ketiga, sebuah aplikasi text compatibility. Sebuah aplikasi yang bertopengkan antarmuka harus mampu membantu para user dalam menyelesaikan tugasnya. Contohnya, hanya
User hanya klik setup, tekan tombol next, 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 dan finish. Oke untuk menginstal sesuatu software. Prinsip utama dalam merancang user interface. Workflow compatibility. Sebuah aplikasi seharusnya mengadopsi sistem manualnya dan di dalamnya terdapat runtutan kerja dalam menyelesaikan pekerjaan. Contohnya, user ingin mencetak sebuah file melalui Word tetapi tidak mengalami kesulitan. Selanjutnya, konsistensi. Sebuah sistem harus sesuai dengan sistem nyata serta sesuai dengan produk yang dihasilkan oleh. Karena itu, desainer harus memperhatikan hal-hal yang bersifat konsisten. Contohnya, keseragaman tampilan toolbar pada Word, Excel, PowerPoint, Access hampir sama. Familiarity. Memberikan tampilan yang familiar terhadap user. Tampilan awal twitter.com. Contohnya, Twitter terus mengembangkan versinya agar semakin memudahkan para penggunanya. Komponen pembentukan user experience. Yang pertama, fokus on content. Konten yang disajikan dengan baik dan terorganisir adalah kunci untuk membuat website dan aplikasi seluler terhadap menarik bagi pengguna yang diharapkan. Dan yang kedua, information architecture, yaitu komponen UX pertama yang harus diperhatikan dan dipenuhi adalah information architecture atau IA. Yang selanjutnya, interaction design. Interaction design berhubungan dengan interaksi spesifik antar user dan layar. Konten visual dalam hal ini mendukung website untuk berkomunikasi dengan pengguna melalui grafik, gambar, font, icon, warna, dan sebagainya. Yang terakhir, prototype. Sebagai versi awal di mana bentuk aslinya nanti bisa dikembangkan. Sebagai desainer, prototyping menawarkan cara yang murah dan fleksibel untuk menguji apa yang tampak sesuai dan cocok dengan desain kamu. Elemen dalam desain user experience yaitu ada 5: strategi, scope, struktur, skeleton, surface. Apa itu strategi? Berbicara strategi, kita berbicara dua hal, user needs dan business goals. User needs, kita akan melihat pihak yang akan menggunakan produk atau sistem app atau game yang akan dibuat. Apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan, apa yang membuat mereka bahagia. Sedangkan business goals adalah apa tujuan atau value dari produk ini bagi organisasi atau bisnis atau klien. Apa yang disebut dengan sukses bagi organisasi? Misal jika produknya menghasilkan uang, jika produknya sukses meningkatkan awareness masyarakat. Selanjutnya, scope. Strategi akan menjadi scope ketika kita telah mendefinisikan dan menemukan antara user needs dengan business goals yang diterjemahkan dalam bentuk requirement. Biasanya ada dua hal yang dilakukan pada elemen scope, yakni menemukan kebutuhan fungsional dan menemukan kebutuhan informasi atau konten. Kebutuhan fungsional adalah daftar dari fungsi atau fitur yang bisa dilakukan oleh produk yang kita akan kembangkan. Sedangkan kebutuhan konten, daftar dari informasi apa saja yang akan ditampilkan dalam bentuk apa. Selanjutnya, struktur. Elemen struktur adalah bagian unsur berinteraksi dengan kumpulan fitur yang telah kita definisikan pada elemen scope. Pada elemen ini kita akan mencoba menerjemahkan kumpulan fitur yang sudah kita buat di functional requirement menjadi interaction design. Selanjutnya, skeleton. Di depan skeleton inilah bentuk dari produk yang akan kita kembangkan mulai terlihat. Skeleton merupakan representasi dari produk kita. Selanjutnya surface. Baru elemen surface kita bisa melihat visual desain, kita bisa melihat konten apa yang ditampilkan, apa warna dari tiap elemen, bagaimana tiap warna mempengaruhi informasi maupun interaksi dan lain-lain. Disinilah warna, gambar, tipografi, animasi, efek, dan berbagai komponen visual lainnya akan dikembangkan. Perbedaan UI dan UX. Dari sisi tujuan, UI membuat tampilan produk
menarik. UX memberikan kenyamanan saat memakai produk. Dari sisi fokus, UI berfokus pada tampilan yang bagus. UX berfokus pada kenyamanan pengguna. Pada sisi elemen, user interface, animasi tipografi, warna, video, buttons, dan lain-lain. UX, usability, navigasi, struktur desain, fitur-fitur interaction design, dan lain-lain. Dari sisi based on, UI desain berdasarkan riset desain dan konsep produk. UX desain berdasarkan riset pengguna. Dari sisi tools, spesifikasi utama desain grafis seperti Flinto, Principle, FrameX, Adobe Illustrator. UX, spesifikasi utama prototyping seperti Sketch, InVision, Figma, Adobe XD, Axure. Dari sisi pre-building, UI berupa markup, UX berupa wireframe dan prototype. Dari sisi skill yang dibutuhkan, UI desain grafis, creative thinking, convergent thinking, design branding. UX riset critical thinking, creative thinking, analysis, problem solving, wireframing. Sekian dari presentasi saya tentang UI dan UX. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.